Hai guys, kembali lagi di podcast Evelyn, tempat kita ngobrol bareng tentang hal-hal penting yang terjadi di sekitar kita dengan narasumber kita, Yusiti, papaku. Hai, ini papanya Evelyn, namanya Junaidi. Ya, gimana? Bisa dilanjutkan ya? Jadi aku mau nanya, aku bakal ngebahas topik tentang bullying. Nah, menurut papa, bullying itu apa sih? Bullying, ya zaman sekarang kan banyak dengar dari sekolah-sekolah banyak terjadi bullying ya. Kalau menurut Om sih bullying itu lebih ke menjelekkan orang ya kan, istilahnya menjelekkan orang. Kalau misalnya bullying terhadap anak, berarti anak yang dibullying tersebut adalah dijelek-jelekan, terus habis itu dikata-katain. Terus kadang itu bisa mengganggu cara berpikir anak, mengganggu karakter anak yang tadi ya misalnya karakter anak itu titik pede awalnya, terus karena bullying dikata-katain sama temennya atau sama saudara atau siapapun itu, akhirnya anaknya tuh menjadi nggak pede. Ya contoh seperti itu sih. I see. Jadi aku punya satu kasus di mana anak itu tuh emang sering dibully, tapi tuh dibulinya dengan cara kayak ngatain, kayak ih kamu jelek, ih kamu bodoh, kamu mah gak berguna, gitu-gitu. Jadi tuh bikin anak ini tuh membuat jadi merasa tertekan di dalam dia. Terus dia tuh jadi kayak sakit lah hatinya, terus ada trauma juga di dalam hatinya, kayak dia juga mikir kayak oh berarti aku nggak bisa apa-apa ya karena emang ya, udah dikatain gitu kan. Nah, tanggapan papa tentang itu tuh gimana sih? Ya itu yang tadi papa bilang ya, maksudnya kalau bullying itu ya dampaknya itu anak jadi trauma kan, anak trauma. Terus habis itu tadi ya mungkin dia harusnya bisa berprestasi di sekolah, tapi karena bullying dia merasa rendah diri, nggak dihargai, ya kan akhirnya dia terganggu pelajarannya ya kan, yang tadi harus bisa berprestasi. Jadinya karena bullying itu anaknya jadi nggak pede, jadi takut nggak pede ya kan. Misalnya contoh kan kadang-kadang kalau yang gampang kan orang suka ngatain secara fisik kan. Iya. Ini si ini orangnya gemuk, atau si ini bahasa kasar kan gendut lah ya kan. Iya, body shaming ya kan. Nah itu yang kadang-kadang kan anak itu menjadi di sekolah menjadi malu sendiri, rendah diri, dan nggak mau berteman. Itu kan akan berpengaruh buruk ke sosialnya mereka, karena tadi ya misalnya harusnya ada teman, jadi merasa nggak pede untuk berteman. Kayak gitu menurut Bapak. Oke. Iya sih. Papa pernah ngerasain nggak kira-kira dibully? Papa pernah rasain, cuman nggak sekasar zaman sekarang. Zaman dulu mungkin. Emang apa sih bedanya, Pak? Kalau zaman dulu mungkin lebih ke fisik ya, tapi kalau zaman sekarang tuh lebih ke kata-kata. Dimana kata-kata itu kalau menurut Papa itu berpengaruh ke pikiran kita. Semakin orang dikatain, semakin orang tuh berpikir apakah gua kayak gitu ya, misalnya kadang lu bodoh lu, apakah gua bodoh ya. Akhirnya yang tadi yang mesti sebenarnya tuh orang pintar jadi berpikir gua bodoh, gua dikatain orang ini bodoh, dikatain si B bodoh, dikatain si C bodoh, berarti gua orangnya bodoh. Tapi nggak seperti itu sebenarnya kan. Iya, benar. Itu gara-gara pemikiran, gara-gara kata-kata itu yang bisa, istilahnya kalau orang peribahasa bilang lidah itu nggak bertulang tapi lebih tajam daripada silet. Ya kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Menurut Papa, yang Papa tahu nih, jenis bullying tuh ada berapa sih? Itu boleh dijelasin juga jenis-jenis bullying. Bullying ya, kalau bullying yang Papa tahu ada bullying fisik. Ya itu bullying fisik kan lebih ke ya fisik yang itulah. Kalau dipukul ya, gitu ya. Itu yang bullying fisik kan, dipukul, terus habis itu didorong ya kan, itu secara fisik. Bullying verbal ya tadi yang kata-kata kan. Nah kata-kata itu ya yang zaman sekarang tuh kadang tuh anak-anak ya kan, remaja kayak Evelyn nih harus jaga kata-kata, jangan sampai kata-kata tuh sembarang ke orang. Kita harus jaga kata-kata, kita harus jaga
mulut kita, jangan sampai kita ngomong sesuatu yang nggak baik gitu. Yang ketiga itu ya, kalau kita lihat kan sekarang Instagram kan zamannya sosial media, Instagram, cyberbullying. iya kan, ya cyberbullying ya kan, Instagram, terus habis itu ada mungkin ada Facebook, ada TikTok, dan kadang-kadang kan kalau kita lihat kan komentar netizen kan apa namanya tajam-tajam ya. Iya, nah itu benar-benar. cyberbullying. Oke. Terus kalau misalnya nih anak papa nih dibully, misal cyberbullying, anak papa nggak ngelakuin hal sesuatu yang benar di video itu, tapi ada banyak netizen yang komen kayak, ih harusnya lu nggak gitu, ih harusnya lu kayak gini. Nah, perasaan papa tuh sebagai orang tua, jika anaknya dibully kayak gitu, apa yang papa bakal lakuin sih? Terus perasaan papa tuh bakal kayak gimana? Yang pasti kalau perasaan pasti ada, namanya manusia, ada yang kesel ya. Kok anak papa digituin kan? Nah kalau secara perasaan udah otomatis papa sedih juga kan. Papa juga kalau dibilang sakit hati ya pasti sakit hati sama netizen kan. Cuman kan balik lagi kita saya papa sebagai orang tua itu bisanya adalah kita kendaliin kontrol yang ada dalam diri kita. Misalnya papa kasih tau ke anak Evelyn, ya udah biarin orang mau ngomong apa, karena itu kita nggak bisa membendung apa yang netizen ngomong kan. Kita nggak bisa ngomong semua netizen di luar sana, kita nggak bisa ngomong, harus tahu kamu nggak boleh gitu, kamu nggak bisa seperti itu. Tapi yang yang papa bisa lakukan adalah kalau anak papa digituin, papa pasti akan bilang ke Evelyn, udah kita nggak usah pusingin orang. Kenapa? Karena kita nggak bisa, yang kita bisa kontrol adalah dalam diri kita sendiri ya kan. Yang kita itu selain kita punya Tuhan juga ya, kita punya Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Yang pasti adalah Evelyn juga harus punya pemikiran, oh ya kita nggak bisa kontrol mereka, yang bisa kontrol adalah respon hatinya sendiri. Jadi papa cuma ngasih tahu ke anak papa, itulah dunia yang ada sekarang ini ya kan. Ya, benar-benar. Kita nggak bisa kontrol orang di luar sana, tapi kita bisa kontrol dari respon hati kita seperti apa. Kalau misalnya orang ngomong seperti itu, tapi kenyataannya realnya dalam hati kita lebih baik daripada itu, ya it's okay, nggak masalah. Orang lain istilahnya kalau bahasa kasarnya masa bodoh ya kan. Iya. Masa bodoh dengan omongan orang, yang penting kita benar. Oke, kalau misalnya nih, menurut papa, kalau misalnya anak papa yang ngebully orang, Nah, kalau anak papa yang ngebully orang, pasti papa kan tegur anak papa ya. ya, Karena apa ya, tadi kan kita udah sepakat ya, ngebully itu adalah sesuatu hal yang nggak baik yang bisa merusak masa depan. Jadi kalau pasti papa dari awal akan ngajarin anak papa itu nggak boleh ngebully orang. Kenapa? Kita harus menghormati orang lain ya kan. Kita suatu saat akan dewasa, suatu saat Evelyn akan bekerja, suatu saat Evelyn akan bersosialisasi. Kalau kita dari kecil udah ngebully orang, gimana kalau kita gede di masa depan Evelyn ketemu orang-orang itu ya kan. Kadang kita harus seperti gini, yang sering papa ajarin kamu, kita harus jaga ngomongan ya kan, jangan sampai omongan itu menyakiti hati orang. Suatu saat orang itu mungkin dianya atau mungkin anaknya bisa nolongin kita loh. Kalau kita udah ngebully orang, kita merasa enak gak dibantu sama orang itu? Iya, enggak enak. Itu kalau yang secara positif. Kalau secara negatif, sering kita dengar orang-orang dari balas kata-kata dendam gitu balas ya. dendam, sampai melakukan hal yang apa namanya yang nggak enak lah, ya kan? Iya sih, benar. Kayak gitu. Jadi ya saran papa, anak papa nggak akan boleh ngebully. Kita harus ngajarin dari kecil kalau ngebully itu nggak bagus, nggak baik gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pesan-pesan Terakhir ya? terhadap orang yang suka ngebully, misal yang nonton ini tiba-tiba suka ngebully gitu, pesannya apa sih Pak? Pesan-pesan buat orang yang pernah ngebully ya kan, kalau pesan bapak adalah stop bullying. Kenapa stop bullying? Yaitu tadi Pak bilang, kita masih punya masa depan, kita masih belum tahu ke depannya kita bertemu dengan siapa. Misalnya contoh papa ngebully si A, tiba-tiba di masa depan si A lebih baik dari papa, dia kebantu papa, apa perasaan papa? Kalau si A itu lebih baik dari papa di masa depan kehidupannya. Contoh misalnya papa tadi yang saatnya pergi sekarang
cukup ya kan. Iya. Tiba-tiba di masa depan kita nggak tahu papa lagi down, lagi terjatuh, dan si A yang papa ngebully yang tadinya belum ada apa-apa tiba-tiba dia sukses ya kan. Iya, Tapi dia benar. bantu kita, apa rasa papa? Gak enak. Pasti nggak enak kan. Iya. Balik lagi itu yang positif, yang balik lagi yang negatif. Kalau papa ngebully si A, tiba-tiba A dendam sama papa. Papa punya istri, punya anak, Iya. ya kan. Tiba-tiba dia dendamnya bukan sama papa udah nggak ada di dunia ini. Sama keluarga. Sama keluarga dia dendam. Anaknya yang jadi korban, ya kan. Dimana anaknya nggak ada salah apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Iya benar. Nah itu yang kita mencegah hal itu. Jadi ngebully itu menurut papa adalah hal yang nggak pantas untuk dilakukan zaman sekarang. Kita harus menghargai orang, kita harus menghormati orang, ya kan. Kita mau dihargai, kita harus menghargai orang. Kita mau dihormati, kita harus menghormati orang. Kita mau dibaikin orang, kita harus baik sama orang, gitu. Itu sih, itu aja. Oke guys, segini aja podcast dari kita. Thank you Papa yang udah mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku. Thank you ya, Pak. See you, bye-bye. Bye-bye.